Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Yakti Ageng Lestari. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia part 3 yang berkaitan dengan menyusun berbagai petunjuk paragraf laporan, iklan, dan pidato. Simak video ini sampai selesai ya. Jadi, di video ini kita akan membahas menyusun berbagai petunjuk paragraf laporan, iklan, dan pidato. Untuk yang pertama, yaitu menyusun berbagai petunjuk. Petunjuk adalah ketentuan yang memberikan arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Nah, ada cara untuk mengurutkan petunjuk penggunaan suatu produk yang itu masih random atau masih diacak. Yang pertama, bacalah dan cermati petunjuk sebuah produk yang diacak tersebut. Kemudian tentukan urutan pertama yang merupakan langkah dasar dalam menggunakan produk. Yang ketiga, tentukan langkah selanjutnya sesuai urutan penggunaan produk secara tepat dan logis hingga yang terakhir. Lalu, poin yang keempat adalah bacalah kembali petunjuk yang telah disusun, jangan sampai ada yang terlewatkan. Cara mengurutkan kalimat-kalimat, misalkan di sini cara membuat sesuatu. Yang pertama, perhatikan setiap kalimat yang merupakan langkah mengerjakan sesuatu secara seksama. Kedua, memilih langkah yang paling dasar dalam mengerjakan sesuatu sebagai langkah pertama. Yang selanjutnya, memilih langkah selanjutnya sesuai dengan urutan membuat sesuatu secara tepat dan logis hingga langkah terakhir. Lalu yang terakhir adalah baca kembali dengan teliti petunjuk yang telah disusun, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, itu tadi cara untuk mengurutkan kalimat-kalimat yang masih random. Kemudian ini adalah misalkan cara membuat sesuatu. Oke, di sini ada contoh soal. Untuk kalimat yang pertama, masak di atas api kompor hingga mendidih. 2. Angkat dan tuang dalam cetakan dan dinginkan. 3. Masukkan santan dan garam, aduk kemudian didihkan lagi. 4. Setelah mendidih yang kedua, berilah pewarna, aduk sampai rata. 5. Campurlah air, gula, pandan wangi, dan bubuk agar-agar, aduk hingga semua rata. Nah, 5 kalimat ini tuh masih acak, belum tersusun atau belum disusun secara sistematis, sehingga kita perlu mengurutkannya. Kalau kita lihat dari opsi yang pertama atau dari nomor 1 itu, masak di atas api kompor hingga mendidih, yang mau dimasak sampai mendidih itu apa? Nah, berarti yang nomor 1 ini bukan yang pertama. Lalu angkat dan tuang dalam cetakan dan dinginkan, itu juga tidak. Kemudian masukkan santan, nah ini juga tidak ya. Kemudian setelah mendidih yang kedua, berilah pewarna. Ini jelas pasti ada step yang mendahulunya. Berarti yang pertama itu adalah yang nomor 5. Campurlah air, gula, pandan wangi, dan bubuk agar-agar, aduk hingga semua rata. Nah, setelah itu dicampur, air, gula, pandan wangi, dan bubuk agar-agar tadi dicampur hingga rata. Lalu step yang selanjutnya atau langkah yang selanjutnya adalah masak di atas api kompor hingga mendidih, ya kan? Dimasak di atas api kompor hingga mendidih. Apa yang dimasak? Yaitu tadi campuran dari air, gula, pandan wangi, dan bubuk agar-agar. Nah, setelah itu poin yang selanjutnya adalah atau step selanjutnya yaitu nomor 3. Masukkan santan dan garam, aduk, kemudian didihkan lagi. Jadi setelah dimasak di atas api kompor hingga mendidih, lalu dimasukkan santan dan garam, aduk kemudian didihkan lagi. Setelah itu baru ke step selanjutnya, langkah berikutnya yaitu setelah mendidih yang kedua, berilah pewarna, aduk sampai rata. Nah, di sini kenapa bukan nomor 4? Bukan nomor 4 dulu, karena di sini ada kata-kata setelah mendidih yang kedua. Jadi mendidih yang pertama itu yang nomor 1 tadi, masak di atas api kompor hingga mendidih, itu yang mendidih pertama. Kemudian mendidih yang kedua itu yang nomor 3. Masukkan santan dan garam agar
aduk kemudian didihkan lagi. Nah, itu mendidih yang kedua. Nah, setelah mendidih yang kedua ini, setelah dikasih santan dan garam, barulah diberi pewarna, aduk sampai rata. Dan poin yang terakhir atau langkah yang terakhir yaitu angkat dan tuang dalam cetakan dan dinginkan. Berarti urutannya sebagai berikut: 5, 1, 3, 4, 2. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita mengurutkan suatu kalimat yang masih acak atau masih random. Oke, kita lanjutkan. Paragraf laporan. Paragraf laporan ini berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil observasi atau suatu pengamatan. Untuk paragraf laporan ini menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta apa adanya, tanpa ada opini atau pendapat dari penulis. Jadi sesuai dengan data, sesuai dengan fakta yang ada. Tidak boleh ini karang atau ditulis berdasarkan opini atau argumen seseorang, yaitu si penulis ini. Jadi paragraf laporan dijabarkan secara umum, harus ada observasi atau pengamatan. Kemudian yang selanjutnya adalah iklan. Iklan itu adalah pemberitahuan kepada masyarakat luas mengenai barang atau jasa yang akan dijual. Nah, tujuan dari pemasangan iklan itu untuk apa? Yaitu agar masyarakat tertarik untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa tersebut. Nah, misalkan seperti ini. Kita sering melihat iklan itu ada di majalah, surat kabar atau koran, dipasang di tempat-tempat strategis, bisa juga disiarkan di radio maupun televisi, bahkan di sosial media. Untuk seperti sekarang ini kan sangat mudah sekali untuk memasang iklan. Nah, selain itu, iklan ini juga mempengaruhi masyarakat itu untuk tertarik gitu loh, tertarik untuk membeli, tertarik untuk menggunakan barang atau jasa tersebut. Nah, ada hal yang harus diperhatikan dalam membuat iklan. Yang pertama, kalimatnya singkat dan jelas. Bahasanya mudah dipahami. Bahasanya menarik dan juga komunikatif. Lalu, tulisannya harus indah dan gambar menarik. Bentuk iklan itu ada beberapa macam, yaitu ada iklan yang disertai dengan gambar, iklan mini, dan juga iklan baris, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh iklan gambar. Misalkan untuk iklan di bidang minuman atau makanan ya. Kalau di sini saya mencontohkan tentang iklan yang berkaitan dengan minuman. Misalkan iklan Yakult. Kemudian ada jargon atau ada kata-kata yang mengingatkan, kalau saya mendengar kalimat ini atau kata-kata ini, saya langsung teringat dengan iklan Yakult misalkan. Cintai ususmu, nah minum Yakult setiap hari. Nah itu kita akan merasa tertarik bahwa oh ternyata kalau kita minum Yakult kita bisa menjaga usus yang di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua di sini misalkan ada minuman Floridina. Nah, kemudian ada misalkan iklan sabun Nuvo disertai dengan gambar. Lalu juga misalkan ada iklan balsam Lime yang disertai dengan gambar juga. Misalkan ada kata-katanya juga, misal masuk angin, dikit-dikit jangan minum obat. Nah, dan seterusnya itu. Oke ya, jadi itu adalah contoh untuk iklan gambar. Sebenarnya banyak sekali yang sering kita temui di televisi, ini juga sering kita jumpai banyak sekali iklan-iklan semacam ini. Next kita lanjut. Contoh iklan baris. Nah, kalau iklan baris ini sering sekali kita jumpai berada di surat kabar atau majalah juga bisa. Di koran itu banyak sekali. Kalau kita sering membaca koran, di bagian beberapa halaman, bahkan 1 sampai 2 halaman itu berisi iklan baris semua. Ada yang menjual motor, menjual mobil, rumah, toko, kemudian ada yang iklan lowongan pekerjaan dibutuhkan. Misalkan di sini untuk lowongan pekerjaan dibutuhkan pegawai wanita lulusan SMA maksimal 26 tahun dan seterusnya itu.
Kemudian biasanya kan ini ukurannya kecil-kecil, makanya dikatakan iklan baris itu karena memang ukurannya tuh mini, kecil gitu loh, dan hanya ada beberapa baris saja. Tapi bahkan itu pun ada yang kata-katanya tuh disingkat-singkat supaya menghemat si baris tersebut. Nah, ini tadi adalah contoh iklan baris. Kalau yang tadi adalah iklan yang disertai dengan gambar. Kalau ini tidak ada gambarnya, boro-boro mau ada gambarnya karena iklannya hanya berapa baris? 3-4 baris. Nah, itu. Nah, sekarang pidato persuasif, yaitu pidato yang bersifat mendorong atau mengajak dan reaksi. Untuk apa pidato persuasif ini? Yaitu untuk membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Biasanya untuk pidato seperti ini di pidato kampanye dan pidato keagamaan. Nah, untuk melengkapi teks pidato persuasif dapat dilakukan dengan membaca teks pidato secara keseluruhan. Nah, setelah itu baca kalimat yang sebelum dan sesudahnya dari bagian yang dirumpangkan. Kemudian tentukan kalimat yang sesuai dengan isi teks pidato. Jadi kalau di dalam soal ujian kelas 6 nanti biasanya kita itu disuruh melengkapi bagian yang rumpang. Jadi ada bagian yang di blank atau dikosongi. Kita disuruh untuk menyambungnya menggunakan kata atau kalimat tertentu supaya itu menjadi sistematis atau berurutan. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas materi tentang memperbaiki tata kalimat dalam paragraf. Di sini nanti kita akan membahas seperti unsur-unsur kalimat seperti ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.